Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya masih menceritakan kisah Haris dan Bos Anas. Semoga sahabat Gilang Malam tidak bosan ya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Haris dan Bos Anas di part kelima ya. Nah, bagi sahabat Gilang Malam yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan tekan tombol loncengnya agar video-video terbaru terupdate di channel kalian. Tidak usah menunggu lama lagi, ceritanya dimulai dari sini. Halo, assalamualaikum bos, ucapku. Kalian ada di mana? Tanya bos Anas seperti orang yang ketakutan. Terdengar suara beliau bergetar dan setengah berteriak. Mau ke lokasi lahan, ini sudah di perkebunan karet, jawabku. Tidak usah bekerja hari ini, secepatnya kalian pulang, perintah bos Anas. Teman-temanku yang mendengarkanku berbicara dengan bos Anas mengeritkan dahinya. Aku pun seperti orang kebingungan. Ada yang aneh dari bos Anas tiba-tiba menelpon dan meminta kami balik. Ada apa Riz? Tanya Anton. Bos Anas nelpon menyuruh kita nggak usah kerja hari ini. Jawabku. Memangnya kenapa Riz? Tanya Rian bingung. Gak tahu. Jawabku sembari putar balik. Kami semua balik ke rumah Pak Ruslan. Entah apa alasan bos Anas. Kami tidak ada yang tahu. Kami hanya menurut saja. Padahal cuaca sudah mulai cerah. Walaupun masih sedikit gerimis melanda. Matahari pun juga sudah muncul. Tidak terlalu panas. Sangat nyaman untuk bekerja di lahan. Padahal. Maksudnya kita dipinta balik ke kota ya? Tanya salah satu timku. Tidak tahu. Nanti ku telepon lagi saat tiba di rumah. Jawabku. Teman-temanku nampak keheranan. Sesekali kami berpapasan dengan orang-orang yang hendak pergi ke ladang. Kami pun juga saling sapa. Soal kejadian tadi malam yang kulihat, itu belum berani untuk aku ceritakan kepada teman-temanku. Mungkin aku menceritakannya kepada bos Anas terlebih dahulu. Kami terus berjalan balik. Meski beberapa temanku penasaran apa yang sedang terjadi di lahan. Sesampainya di rumah Pak Ruslan, kami duduk-duduk santai. Aku berjalan mendatangi lokasi pembuatan jembatan. Terlihat mereka sangat sibuk bekerja. Kemungkinan hanya tim kami saja yang dilarang untuk bekerja. Gak ke lokasi lahan, Riz? Tanya Pak Bari yang duduk santai di bawah naungan pohon sembari menikmati kopi dan pisang goreng yang tersaji di hadapan. Tadi sudah, tapi gak sempat sampai ke lokasi karena disuruh bos Anas balik. Jawabku sambil ikut mencomot pisang goreng. Kenapa? Libur kerja? Tanya Pak Bari. Iya, libur. Gak tahu juga tiba-tiba aja bos Anas suruh kami pulang. Jawabku. Hai Riz, sapa Wahyu. Aku hanya mengangguk dan tersenyum ke arah Wahyu. Terlihat mereka sibuk menganyam kawat. Aku duduk-duduk bersama Pak Bari, ngobrol santai sambil memperhatikan teman-temanku bekerja. Riz, bawa timmu ke sini, biar bisa bantu kami, ucap Ajay. Bukan ahlinya, kami hanya bisa merobohkan dan menggusur, jawabku tertawa. Kulihat dari kejauhan teman-temanku menuju sungai dan mandi di bebatuan besar sambil berendam. Aku tidak berani seperti mereka yang berendam begitu karena aku takut sama ikan buntel yang menggigit. Riz, saya mimpi bertemu Pak Yusuf itu. Saya diajak ke rumahnya beliau. Saya kepikiran gara-gara saya terus menolak ajakan beliau. Ucap Pak Bari. Kata saya nggak usah mikirin itu Pak. Kalau Bapak bertemu dengan beliau, menghindar saja. Saya rasa beliau itu orang jahat. Sambungku lagi. Kau ini Riz, prasangka buruk terus kepada Pak Yusuf. Kalau saya menghindar, bisa-bisa Pak Yusuf tersinggung Riz. Jawab Pak Bari yang ngotot membela Pak Yusuf. Ah, sudahlah. Aku mau ikut mandi aja. Ucapku sambil beranjak pergi meninggalkan Pak Bari. Aku berjalan ke bantaran sungai. Sesampainya di sana, aku langsung menelpon bos Anas menanyakan apa yang terjadi. Halo, assalamualaikum bos, ucapku. Iya, waalaikumsalam, jawab bos Anas. Maksudnya kami disuruh pulang ke kota atau gimana? Tanyaku. Tidak, pulang ke rumah Pak Ruslan aja, jawab bos Anas yang berada di seberang sana. Memangnya kenapa bos?
kami dipinta untuk tidak bekerja, tanya aku. Padahal enak nih bos, di sini nggak terlalu panas cuacanya. Saat bekerja di lahan, sambungku lagi. Di sana ada yang jaga Riz, harimau. Wujud mereka yang menyerupai harimau. Jelas bos Anas. Ini saya aja baru pulang dari Ustadz. Saya nanya banyak hal tentang pembangunan ini dan meminta Ustadz kembali membantu memindahkan perkampungan mereka. Memang sudah dipindahkan, tapi itu hanya di satu pohon saja. Tapi pohon yang lain masih ada penghuninya. Jelas bos Anas. Oh begitu. Untungnya kami belum sempat menebang pohon itu bos. Hanya pohon kelapa saja, jawabku. Kalian menebang pohon kelapa kemarin itu pun, bangsa mereka sangat terganggu. Untungnya kalian tidak diserang, ucap bos Anas. Diserang? Tanyaku. Iya, kan mesin penebang pohon yang biasa digunakan itu sangat nyaring dan mengganggu, jawab bos Anas. Aku diam tak menyahut lagi. Terdengar bos Anas berpamitan untuk kembali melanjutkan urusan beliau yang ada di kota. Panggilan pun diakhiri dengan salam. Aku kepikiran dengan perkataan bos Anas. Apa maksudnya diserang? Bukankah tadi malam aku melihat secara langsung orang-orang dari makhluk gaib itu datang ke rumah Pak Ruslan bergerombolan. Aku yakin tadi malam itu bukanlah mimpi, tapi benar adanya kami diserang di tengah malam. Untungnya mereka hanya di luar dan tidak macam-macam dengan kami. Andai saja mereka masuk ke dalam rumah saat semua tertidur, entahlah apa yang akan terjadi. Harimau, tadi malam aku juga melihat wujud harimau yang berdiri di sisi kanan dan di sisi kiri seperti pengawal. Bos Anas juga berkata kalau di lokasi lahan ada harimau yang berjaga. Entah itu benar atau tidak. Mungkin kata Pak Ustadz yang didatangi oleh bos Anas tadi. Untungnya kami semua tidak sempat sampai ke lokasi lahan. Mengingat dua harimau tadi, malam saja sangat menakutkan. Apalagi itu di tengah hutan. Aku tahu itu bukanlah harimau asli, tapi hanya harimau jadi-jadian, makhluk gaib yang menyerupai. Aku duduk di bebatuan bantaran Sungai Renjani, melihat teman-temanku yang tengah asik berendam di air yang sangat dingin. Tiba-tiba dalam lamunanku terdengar bunyi ponselku yang berdering. Bos Anas kembali menelponku. Riz, kalian besok udah bisa kembali kerja. Rencananya besok saya akan balik ke sana lagi, ucap bos Anas. Oh gitu, sudah nggak apa-apa lagi ya bos? Tanyaku. Iya, kata Pak Ustadz, kalau harimaunya masih ada, lebih baik tidak usah bekerja. Coba aja, nanti besok dicek lebih dulu. Jelas bos Anas. Panggilan pun diakhiri. Tidak pasti juga ternyata harimaunya sudah pergi. Tapi mudah-mudahan saja memang sudah tidak ada lagi. Riz, tidak mandi? Tanya Udin. Tidak, nanti saja kalau mau sholat zuhur. Jawabku beranjak pergi. Aku merebahkan tubuhku di sofa ruang tamu. Melihat teman-temanku yang sedang main catur. Sambil mengobrol sesekali aku ikut nimbrung. Malam kembali datang. Sedari sore hujan tidak hentinya mengguyur desa ini. Kami mengobrol dengan penuh kehangatan. Anak dan mantu Pak Ruslan membuatkan kami kopi dan cemilan sebagai pengganjal perut sembari menunggu makan malam disajikan. Kita disuruh pulang ke kota ya? Tanya Anto. Enggak, tadi itu hanya dipinta pulang ke sini saja. Dilarang bos Anas bekerja tadi, jawabku. Oh, kirain dipinta pulang ke kota, lanjut Anto. Kurasa Anto tidak mengetahui adanya harimau yang sedang berjaga di lokasi lahan. Biasanya Anto memang serba tahu. Dia bisa mencium aroma yang tidak mengenakan. Tapi dari cerita yang kudengar dari dia hanya bisa melihat atau bisa mencium aroma gaib ataupun hantu hanya dari dekat saja. Itu termasuk kelebihan Anto. Ia hanya bisa melihat dan merasakan kalau ada sesuatu yang dekat saja. Sedangkan tadi kami hanya sampai di kebun karet. Masih jauh lagi untuk sampai di lokasi lahan. Haris, kau udah punya anak berapa? Tanya Pak Ruslan. 2 pak, insya Allah calon 3, jawabku tersenyum. Oh, sedang hamil. Gimana istri yang sedang hamil ditinggalkan? Tanya Pak Ruslan.
Tidak apa Pak, sudah biasa. Dan anak-anak juga selalu ada untuk menemani, jawabku. Lagi pula, rumah mertua juga berdekatan Pak, sambungku lagi. Aku menikmati cemilan keripik sambil ngobrol dengan Pak Ruslan. Beliau asli orang sini yang sudah dari orang tua beliau yang lebih dulu. Makan malam di sini kebiasaan setelah sholat maghrib. Karena setelah Isya langsung pada tidur. Suasana malam sangat sepi, tak ada anak muda yang nongkrong ataupun jalan-jalan. Di sini juga ada pasar, tersedia hanya 2 kali seminggu. Orang-orang dari kecamatan akan datang berbondong-bondong naik ke atas desa Renjani membawa dagangan mereka masing-masing. Di sini juga ada warung atau toko kelontongan, tapi tidak serba lengkap. Biasanya orang akan memilih pergi ke pasar, kecamatan atau menunggu pasar tiba. Kapan Pak pasarnya ada? Tanyaku. Besok ada kalau nggak hujan. Biasanya kalau di kecamatan sedang hujan, kemungkinan di sini juga turun hujan. Maka mereka memilih untuk libur jualan kalau tidak memungkinkan. Jawab Pak Ruslan. Banyak nggak Pak orang yang datang ke sini? Tanyaku. Tergantung cuaca. Mereka akan malas jualan kalau cuaca sedang buruk. Apalagi sekarang sudah memasuki musim penghujan. Jelas Pak Ruslan. Pasar yang dimaksud Pak Ruslan ialah pasar yang diselenggarakan di dekat masjid setiap minggunya. Makan malam sudah tersaji. Wangi aroma masakan sangat tercium sangat nikmat. Perutku seakan meronta-ronta meminta diisi secepatnya. Teman-temanku sudah bersusun rapi menghadap piring masing-masing. Mereka tersenyum ke arahku. Malam saat mau tidur, aku meminta Rian dan satu temanku untuk tidur bertiga di kamar. Karena aku malas untuk tidur di ruang tamu. Karena teman-temanku tidur pada mendengkur. Sangat susah untuk menutup mata. Aku tidur di lantai, sedangkan Rian tidur di ranjang bos Anas. Satu temanku tidur di sampingku, namanya Ulis. Masih bujang seperti teman-teman yang lainnya. Rata-rata semuanya bujangan. Bahasa kerennya yang bisa disebut oleh teman-temanku yaitu pejuang mahar. Udah kekumpul belum maharnya? Tanyaku pada Rian dan Ulis. Udah Riz, tinggal ceweknya aja lagi yang belum dapet, jawab Rian. Mau nggak dapat jodoh orang sini? Tanyaku. Rian tersenyum. Udah ada incaran Riz gadis sini. Jawab Rian tersipu malu. Hah? Yang bener? Yang mana rumahnya? Tanyaku. Aku sangat terkejut. Ternyata salah satu temanku mengagumi gadis desa di sini. Belum tahu Riz, soalnya hanya pernah melihat 2 kali. Insya Allah, kalau dipertemukan ketiga kalinya akan kuajak kenalan dulu. Jelas Rian sambil tertawa. Di mana pernah melihat perempuan itu? Kenapa nggak langsung kenalan? Tanyaku memukul bahu Rian. Waktu di sungai Riz pas maghrib, jawab Rian. Di sungai? Waktu maghrib? Tanyaku memastikan. Dek, apa jangan-jangan perempuan itu? Rian menganggukkan kepalanya dengan senyuman mereka. Aku menjauhkan pikiranku tentang perempuan yang pernah kulihat maghrib itu. Kuharap bukan perempuan jadi-jadian itu. Riz, kenapa bengong? Ucap Rian memperhatikanku. Oh, tidak, jawabku. Aku memejamkan mataku, melupakan sejenak tentang Pak Bari yang selalu diajak Pak Yusuf. Dan ditambah Rian yang mabuk asmara dengan seorang perempuan yang baru dilihatnya 2 kali. Dan kedua-duanya bertemu di saat mandi di sungai. Aku tertidur menghadap Ulis. Terlihat Ulis sedang memainkan ponselnya sambil senyum-senyum. Angin keluar masuk dari ventilasi jendela. Hawa dingin menyelimuti malam ini. Rasanya aku merindukan istri serta anak-anakku. Kebiasaan kami malam-malam begini minum coklat hangat dan kue buatan Fatma. Aku merindukan mereka. Semoga pekerjaanku di sini cepat selesai. Malam sudah dilalui dengan tidur yang cukup nyenyak. Aku bergegas pergi ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Terdengar di masjid orang sudah mengumandangkan iqomah. Riz, mau ke masjid? Tanya Pak Ruslan. Iya Pak, mau barengan? Tawarku. Aku dan Pak Ruslan berjalan bersama menuju masjid. Sedangkan teman-temanku masih enak tidur dengan balutan selimut. Aku sebagai pimpinan sebisa mungkin mencontohkan kepada mereka yang baik.
Sehabis sholat, aku sempat mengobrol dengan Pak Ruslan dan warga lainnya. Kami hanya mengobrol basa-basi tentang pembangunan villa yang rencananya secepat mungkin akan berdiri. Ada kendala tidak, Riz? Tanya Pak Ruslan. Alhamdulillah nggak ada, Pak. Insya Allah semuanya aman, jawabku senyum. Padahal kemarin yang membuat kami tidak bekerja ialah tentang keamanan. Ada 2 harimau jadi-jadian yang sedang mengawasi lokasi lahan sebagai rumah mereka. Ayo Riz, kita pulang, ajak Pak Ruslan. Di tanah lapang sebelah masjid ini ya Pak. Nanti sore ngadain pasarnya. Tanyaku saat keluar dari masjid. Iya, sehabis sholat asar udah mulai rame. Sampai pukul 8 malam, jawab Pak Ruslan. Aku merebahkan tubuhku di sofa. Terlihat teman-temanku sibuk. Warawiri bersiap sholat subuh. Hari ini kembali bekerja ke lokasi lahan. Pohon kelapa sudah menunggu untuk ditebang. Selesai sarapan pagi, pukul 8 kami sudah bersiap. Gerimis menyelimuti langit yang sedikit hitam. Kami berangkat membawa 3 buah mesin cinsau. Tidak ketinggalan masing-masing juga, kami membawa parang dan cangkir. Teman-temanku sengaja membawa cangkir dan sedotan untuk memudahkan minum kelapa muda. Yuk, sudah siap? Tanyaku. Sudah Riz, jawab mereka serempak. Jangan lupa baca bismillah dulu, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, perintahku. Kami berdoa bersama untuk diberikan keselamatan dan perlindungan untuk pekerjaan yang kami jalani saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Melewati jembatan, hutan, perkebunan karet, hutan dan lokasi lahan, sempat kami bertemu dengan orang yang sedang sibuk bekerja di kebun karet. Aku lebih dulu berjalan, sedangkan teman-temanku berada jauh di belakangku. Aku ingin memastikan apakah masih ada harimau atau tidak. Riz, ngapain lari-lari? Panggil teman-temanku yang jauh di belakang. Tunggu kami, Riz, ucap Rian teriak. Sedikit lagi aku sampai di lokasi. Mataku hawas melihat-melihat keadaan sekitar. Kurasa tidak ada tanda-tanda ada harimau itu. Dari jauh teman-temanku sudah mendekat ke arahku. Riz, ngapain? Tanya Rian yang melihatku mengendap-endap seperti maling. Shh, diam. Titahku sambil mengacungkan jari telunjuk ke bibir. Teman-temanku merasa aneh saat melihatku yang sangat fokus melihat sekitar. Langkahku pelan dan penuh kehati-hatian. Ada apa Riz? Tanya Anto. Ada harimau. Coba perhatikan apa masih ada? Tanya aku. Teman-temanku juga mengikuti yang sedang memperhatikan sekeliling. Sesekali kami terkejut karena tidak sengaja kedorong teman. Sepertinya aman saja Riz, ucap Anto. Yakin? Tanyaku memastikan. Anto menganggukkan kepalanya dan berjalan lebih dulu. Ia sangat khusyuk memperhatikan sekeliling dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak ada Riz, ucap Anto berjalan santai. Kami semua pun mengikuti Anto dari belakang. Aku duduk menyender di bawah pohon langsat yang sedang berbunga. Menandakan sebentar lagi akan tiba musim berbuah. Aku memperhatikan teman-temanku yang sedang mengatur jatuhnya pohon dan bersiap-siap di posisi masing-masing. Dalam hitungan ketiga, Rian berteriak dan truk, satu pohon kembali tumbang. Suara mesin cinsau benar-benar sangat nyaring. Setelah selesai satu pohon, kami minum kelapa lebih dulu, baru kembali melanjutkan penebangan berikutnya. Kenapa memangnya tadi Riz? Kita mengendap-endap macam maling, tanya salah satu temanku. Ada harimau, jawabku. Mata teman-temanku melotot setelah mendengar penuturanku. Serius harimau? Tanya yang lain. Iya, tapi udah gak ada lagi, jawabku. Waduh, harus hati-hati ini Riz, ucap temanku. Setelah selesai istirahat, kami melanjutkan pekerjaan kami. 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon, dan seterusnya. Kami berbagi tugas, ada yang memotong batangnya, ada yang mengambil buah kelapa hingga sore. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 5 lewat. Kurasa sudah cukup untuk bekerja hari ini. Dikhawatirkan ada kendala nanti saat jalan pulang. Hai, sudah cukup, kita pulang. Teriakku memanggil teman-temanku yang terlihat mereka sedang sibuk meminggirkan batang-batang pohon kelapa. Istirahat dulu Riz, ucap Udin duduk sembari menengguk kelapa muda. Setelah beristirahat 10 menitan, kami langsung pulang. Matahari mulai redup.
Kelelawar mulai berterbangan di langit yang berwarna merah kekuningan. Aku berjalan lebih dulu saat tiba di kebun karet. Teman-temanku pada berlarian. Aku yang sedari tadi berjalan santai. Kenapa? Tanyaku. Gak apa-apa, gak enak aja perasaan. Jawab salah satu temanku sambil terkekeh. Jangan nakut-nakutin, jawabku. Saat sudah melewati perkebunan karet, kami tiba di hutan yang banyak kebun-kebun warga. Riz, bos Anas kapan lagi kesini? Tanya Udin. Oh iya, baru ingat. Besok kata beliau, jawabku. Sesampainya di rumah Pak Ruslan, kulihat Rian senyum-senyum cengengesan sendirian. Di saat yang lain malam asik minum-minum dan ngobrol di teras, kulihat Rian malah duduk di sofa sendirian. Ngapain senyum-senyum? Tanyaku saat aku berlalu di hadapannya. Riz, kau lihat tak tadi saat di kebun, aku melihat perempuan itu lagi. Jelas Rian. Saat di kebun karet, tanyaku. Bukan, di kebun sebelah jembatan gantung tadi, Riz. Sepertinya ia juga mau pulang, jelas Rian. Gak lihat tadi, emang ada? Tanya aku. Iya, tadi kami saling lempar senyum juga. Jawab Rian berbunga-bunga. Aku mengernyitkan dahiku. Mungkin tadi memang ada. Hanya saja aku tidak melihat karena paling awal berjalan, sedangkan teman-temanku termasuk Rian di paling belakang. Rencananya aku akan sholat maghrib ke masjid karena sekalian ingin melihat pasar yang berada di samping masjid. Kami semua mandi di sungai bersama-sama dari kejauhan. Memang benar, kulihat sangat terang dengan lampu-lampu yang sudah menyala. Kita pergi ke pasar yuk malam ini, ajak salah satu temanku. Kita pergi sehabis sholat isya aja, sahut yang lainnya. Puncak yang paling ramai itu sehabis sholat maghrib, timpalku. Mau ikut juga nggak Riz? Tanya Rian. Iya, tapi setelah sholat maghrib, jawabku. Wah Riz, kita barengan ya, kata Rian. Aku pun menganggukkan kepala tanda setuju. Dari jarak yang tak jauh, kulihat teman-teman dari tim pembikin jembatan sudah pada naik ke atas. Melihat mereka yang sudah selesai mandi, aku pun menyuruh teman-temanku untuk secepatnya mandi. Karena tak bagus saja mandi sewaktu senja begini. Takutnya kejadian itu terulang. Aku bergidik ngeri saat mengingat perempuan jadi-jadian itu. Pandangi kakiku yang sempat kena cakarnya sudah tidak terlihat lagi. Selesai mandi bertepatan dengan azan maghrib. Aku bersiap-siap pergi ke masjid. Rian mengikuti dari belakang. Suasana di pasar saat maghrib tidak riuh. Terlihat saf laki-laki bertambah banyak. Kemungkinan para pedagang yang mengisinya. Riz, bawa uang nggak? Aku lupa nih tadi nggak membawa, ucap Rian. Tenang aja, ada kok. Asal jangan beli yang mahal-mahal saja. Insya Allah cukup, jawabku terkekeh. Paling aku beli keripik atau pentol, ucap Rian tertawa. Kami memesan sate di pojok pasar di bawah pohon mangga yang batangnya sangat besar. Sejak tadi kuperhatikan gerobak sate ini sangat ramai. Aromanya semerbak dari sate bakarnya membuat perutku lapar. Aku meminta Rian untuk membelinya 2 porsi. Rian setuju. Sedangkan aku menunggu pesanan jagung bakar. Kulihat dari jauh, Rian ikut mengantri sate. Sesekali ia tersenyum dan salah tingkah. Ada apa dengan Rian? Pikirku. Rian datang dengan semeringah menenteng bungkus sate. Kenapa sih? Tanyaku. Itu tadi Riz, aku kembali dipertemukan dengan seorang perempuan itu lagi. Sungguh cantik banget. Jelas Rian dengan semangat. Di mana? Aku tidak melihat, tanyaku. Saat antri sate tadi Riz, Masya Allah, cantik banget. Rambutnya panjang dan hitam, yang kulihat biasanya. Kini ia cepol dengan rapi. Sambung Rian berbunga-bunga. Aku hanya menanggapinya dengan senyum. Sedangkan Rian sangat menggebu-gebu menceritakan kecantikan perempuan itu. Padahal sedari tadi aku sesekali melihat ke arah ia yang sedang mengantri. Tapi aku tidak melihat sedikit pun ciri-ciri yang dimaksud Rian. Segera aku buang jauh-jauh pikiranku ini. Mungkin aku memang tidak melihatnya. Karena pojokan gerobak sate itu memang gelap tanpa ada penerangan. Tadi ia pakai baju putih Riz. Kulitnya yang kuning langsat. Matanya yang galak dan hitam. Bulu mata lentik.
serta hidung yang mancung. Pokoknya sangat cantik, khas perempuan pedesaan. Ucap Rian yang sedari tadi tidak hentinya mengagumi kecantikan perempuan itu. Di mana emang rumahnya? Udah kenalan nggak? Tanya aku sambil mengunyah sate. Rian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Belum Riz, hanya sekedar lempar senyum, jawabnya. Kuperhatikan pasar ini tidak hentinya selalu ramai. Orang-orang hilir mudik memasuki pasar. Karena di dalam pasar ini memang benar-benar gelap. Ada yang datang berjalan kaki, naik beca dan memakai kuda. Aneh menurutku, tak bisa kubayangkan kalau nanti tiba-tiba turun hujan. Pasti sangat riuh untuk beres-beresnya. Sebagian dari mereka bahkan tidak memakai terpal untuk menjadi pelindung kalau gerimis datang. Astaga, itu ada yang datang dengan kuda putih, Riz. Keren, ucap Rian sambil menunjuk ke arah seberang. Aku dan Rian sangat terpukau dengan apa yang kami lihat. Tidak terasa kami cukup lama menghabiskan sate itu. Terdengar suara azan Isya berkumandang. Aku dan Rian benar-benar tidak merasa apa-apa. Kami terus beristighfar. Rasanya tak mungkin zaman sekarang orang-orang sini memakai kuda sebagai transportasi. Apa kita salah lihat? Tanya Rian. Enggak, mungkin kita hanya ditampakkan bahwa yang berbelanja di pasar ini bukan kalangan manusia saja, tapi juga makhluk gaib. Jawabku. Ya ampun, begitu ya, ucap Rian. Aku merinding, Riz. Sambung Rian sambil memperlihatkan tangannya. Udah azan nih orang. Kita balik ke masjid gih, ucapku beranjak pergi. Setelah sholat Isya, kami langsung pulang. Tidak sengaja kami berselisihan dengan Pak Bari bersama rombongan tim pembikin jembatan. Udah ke pasar, Riz? Tanya Pak Bari. Udah, habis maghrib tadi, jawabku. Beli apa tadi, Riz? Tanya Wahyu. Beli sate, jawabku tersenyum. Aku dan Rian terus berjalan pulang. Suasananya sedikit berangin, sangat ditakutkan kalau hujan. Kasihan pada mereka yang jualan kain, pasti desak-desakan beberesnya. Apalagi tadi kulihat banyak orang jualan baju-bajuan. Sesampainya di rumah Pak Ruslan, kami duduk-duduk santai, menikmati pemandangan yang gelap gulita. Di seberang sungai Pak Ruslan ini, sungai wisata itu yang hanya disekat jalan beraspal, dan gunung-gunung yang indah kalau dilihat siang hari. Riz, makan gih, ucap salah satu temanku. Enggak lagi, tadi udah makan di pasar, jawabku. Kalian udah makan? Kalau belum, makan aja gak usah nungguin aku, ucapku. Sudah tadi Riz, habis maghrib tadi, jawabnya. Gak mau ke pasar juga, coba pasar di sini, ucapku. Tidak Riz, lain kali saja, jawabnya. Aku permisi masuk ke dalam kamar, ingin menelepon istriku dahulu. Sangat disayangkan sekali tidak bisa video call, padahal sudah sangat rindu. Aku menelepon hanya untuk berbasa-basi, ingin mendengar suara-suara mereka, menanyakan kabar mereka yang jauh dariku. Setelah menelepon mengutarakan rindu, aku langsung beristirahat merebahkan tubuhku. Kulihat Rian masih saja membicarakan tentang apa yang kami lihat barusan antara percaya dan tidak percaya. Itu tadi beneran Riz? Tanya Rian lagi. Iya, tak perlu kau ceritakan pada teman-teman. Mereka pasti tak percaya, ucapku. Aduh, sebenarnya aku ingin menceritakannya Riz, ucap Rian tertawa. Aku geleng-geleng kepala melihat Rian. Ingin banget Riz, ku ceritakan gak tahan rasanya, ucap Rian tertawa. Alah, terserah, jawabku ikut terkekeh. Teman-temanku semua berkumpul saat mereka datang berbondong-bondong dari pasar. Malam ini hanya beberapa orang saja yang makan di rumah. Sisanya mereka memilih jajan di pasar. Beli apaan tuh? Tanyaku. Beli keripik, jawab temanku sambil menaruh keripik di hadapanku. Pak Ruslan, ada dibelikan apa? Tanyaku. Gak ada, jawab mereka menggelengkan kepala. Alah, gak usah membelikan apa-apa. Saya kalau mau sendiri tadi juga sudah pergi ke pasar. Tapi memang benar-benar tidak ada yang ingin dibeli, sahut Pak Ruslan terkekeh. Bapak biasanya sering ke pasar juga ya? Tanyaku. Iya, tapi biasanya saya sore. Kalau malam banyak banget orangnya, malah desak-desakan, jawab Pak Ruslan. Desa Renjani ini panjang ke ujung ya Pak? Apa masih jauh ujung desa ini?
Tanyaku memastikan, karena kuperhatikan warga di sini tidak terlalu banyak. Rumah-rumahnya pun juga tidak rapat. Masing-masing disekat sama kebun, seperti kebun cabai, seledri, dan terong. Kalau dihitung-hitung memang tidak banyak orang tinggal di sini. Tapi saat pasar tiba, bisa dikatakan sangat ramai sekali. Dari cerita yang kudengar dari Parusan, kalau sehabis maghrib itu memang puncaknya rame-ramenya orang berdatangan. Tapi Parusan juga menjelaskan kalau yang datang ke pasar itu seperti orang jauh, tidak ada yang dikenal. Wajah-wajahnya sangat asing, bukan warga sekitar sini. Itu bukan hanya Parusan saja yang mengatakan begitu, tapi orang sini asli pun juga merasakan hal yang sama. Tidak mungkin tidak dikenal dengan orang satu desa, minimal hanya lempar senyum. Apalagi desa ini sangat sedikit orang yang tinggal di sini. Otomatis sudah pernah lihat sebelumnya. Iya, desa ini panjang, tapi rumahnya jarang-jarang. Jawab Paruslan yang duduk di depanku. Kami berkumpul di ruang tengah di depan televisi. Teman-temanku sedang asik main catur, main HP. Sedangkan aku dan beberapa lainnya lebih asik mendengarkan Paruslan bercerita. Para pedagang itu bentar lagi pada pulang langsung ke kecamatan ya Pak? Malam-malam gini? Tanya serius. Iya, mereka akan pulang beriringan bersama-sama, ngejar pasar pagi selanjutnya. Jawab Paruslan. Waduh, berani juga ya Pak pulang malam-malam begini. Mana jalannya sangat sunyi dan gelap, ucapku. Ya begitulah, tapi sejauh ini tidak pernah terjadi apa-apa. Insya Allah aman saja. Jawab Paruslan sambil menyeluput kopi beliau. Di sini insya Allah nggak ada begal, ucap Paruslan. Oh begitu ya Pak, jawabku. Iya, paling pocong yang suka berdiri di jalan, sambung Paruslan sambil terkekeh. Astagfirullah, ucap kami bersamaan mendengar kata pocong yang menunggu jalanan malam. Paruslan tertawa, memperhatikan mimik keterkejutan kami. Kurasa melebihi seram dari begal. Aman nak, gak mengganggu kok, ucap Paruslan. Namanya juga masih di hutan di sini. Di hutan memang seram, banyak penunggunya, sambung Paruslan. Kami bercerita macam-macam sambil bergurau dalam serius. Aku pun juga sedikit demi sedikit ingin mengetahui tentang pasar tadi. Kurasa Paruslan banyak mengetahuinya. 1 jam perjalanan menuju kecamatan sangat jauh banget. Apa mereka gak nunggu besok pagi saja? Tanyaku. Mereka ngejar pasar dan mereka juga udah biasa. Dari cerita yang Bapak dengar, tak jarang mereka menunggu penampakan di jalan, tepatnya di sepanjang perkebunan karet. Sering terlihat di sana memang ada nenek-nenek yang sambil ngesot dan minta pertolongan. Tapi mereka nggak ada yang berani. Mereka juga sudah tahu kalau itu hanyalah tipu daya menakut-nakuti saja. Jelas Pak Ruslan. Bapak pernah melihat secara langsung? Tanya aku. Enggak, itu hanya beritanya saja. Entah benar apa tidak, saya juga tidak tahu. Tapi pernah yang merasa iba mungkin. Orang itu berhenti niat ingin menolong nenek-nenek itu. Berhentilah ia, dan saat dia dekat, nenek-nenek itu malah menyeringai. Tersenyum menampakkan gigi hitam. Dan bangun dari ngesotnya. Bisa berdiri tegap, bahkan berlari. Jelas Pak Ruslan. Astagfirullah, ngeri banget. Lalu gimana nasib yang menolong itu tadi? Tanya teman-temanku tidak sabaran. Ada yang menemukannya sewaktu pagi, untungnya hanya pingsan saja. Dari kejadian itu geger. Berita itu tadi yang mengatakan bahwa ada nenek-nenek ngesot berteriak minta tolong, jangan dipercaya. Sepanjang jalan yang paling ditakutin ialah perkebunan karet itu, jelas Pak Ruslan. Makanya diharapkan jangan pergi sendirian kalau mau keluar masuk desa ini, sambung beliau. Ku tahu memang perkebunan karet itu sepanjang jalan emang ada gelap walaupun siang hari. Karena pepohonan karet itu sangat tinggi dan dahan-dahannya saling bersahutan hingga terlihat seperti terowongan yang menutupi langit. Suasana malam ini sangat hening. Angin berhembus kencang masuk lewat pintu depan yang masih terbuka lebar. Karena sebagian teman-temanku sedang duduk di teras ngobrol-ngobrol. Seingatku, Bos Anas juga pernah bertemu dengan kakek-kakek saat di perkebunan karet itu. Tapi saat itu siang hari. Yang ditemui bukanlah nenek-nenek yang diceritakan oleh Pak Ruslan. Itu kejadiannya selalu malam hari ya Pak? Tanyaku. Iya, jawab Pak Ruslan melanjutkan minum kopinya. Kalau siang hari, apa pernah juga Pak? Tanyaku lagi. Dari cerita yang didengar, hanya malam saja, jawab Pak Ruslan.
Tidak lama kami mengobrol-ngobrol, tiba-tiba suara deru motor dan mobil melaju bersamaan. Para pedagang memang bersama-sama pulangnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lumayan banyak yang lewat, tapi kurasa ini masih terbilang sedikit. Karena orang yang berdagang di pasar itu sangatlah banyak. Kok yang lewat cuma sedikit ya Pak? Apa sebagian memilih menginap? Tanyaku. Karena langit sangatlah gelap, mungkin akan turun hujan. Sekali juga berangin kencang. Pak Ruslan tersenyum menanggapi pertanyaanku. Tidak nak, mereka pulang semua, jawab Pak Ruslan. Aku sedikit keheranan atas penuturan dari Pak Ruslan. Apa yang jualan sebagian warga sini juga Pak? Tanyaku. Tidak, warga sini hanya sebagai pelanggan. Orang-orang akan menjual hasil kebun mereka langsung ke kota, jawab Pak Ruslan. Aku diam karena teman-temanku nampak keheranan. Mungkin mereka tidak menyadari kalau yang jadi pedagang itu juga sebagian dari orang-orang alam sebelah. Para pelanggannya pun kebanyakan dari makhluk alam sebelah. Entahlah sate yang kumakan tadi siapa penjualnya. Apa memang manusia atau dari makhluk gaib. Tidak merasakan apapun saat ini. Yang ada hanyalah merasa kenyang. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku ke kamar untuk istirahat dan tidur. Teman-temanku masih mengobrol di luar. Mataku mulai sangat berat. Beberapa kali sudah aku menguap, menahan ngantuk untuk mendengarkan cerita dari Desa Renjani ini yang masih kental dengan dunia mistik. Besok harinya aku langsung bersiap ke lokasi lahan. Mentari sudah nampak di sela-sela pegunungan yang indah bercahaya terang. Pagi ini sangatlah dingin. Aku pergi ke lokasi, selalu memakai baju yang tebal. Riz, Bos Anas pulang hari ini ya? Iya, sepertinya. Nanti ada saja beliau akan mengabarinya, jawabku. Sesampainya di lokasi lahan, kami duduk sebentar menghilangkan rasa capek di perjalanan. Beberapa temanku melihat pohon-pohon yang selanjutnya akan ditebang. Masih sisa sedikit lagi pohon kelapanya. Riz, kok batang pohon kelapa yang kemarin kita potong dan kita susun rapi malah berantakan, ucap Udin. Aku melihat dan berjalan ke arah tumpukan batang pohon kelapa yang sudah dijadikan papan, dipotong tipis itu malah berantakan. Perhatikan dari jauh, papan yang kami buat dari batang kelapa ini sudah berpindah tempat ke bawah pohon yang rimbun itu, tersusun rapi seperti membentuk pagar. Teman-temanku yang lain juga melihatnya. Mereka ingin kembali mengambilnya dan menyusun ke tempat semula, tapi sengaja aku melarangnya lebih dulu. Astaga, siapa yang naruh di sana? Tanya Udin. Mereka semua menggelengkan kepalanya, tidak mengetahui siapa pelakunya. Berantakan sekali, padahal sudah rapi siap untuk diangkut ke rumah Pak Ruslan. Biarkan saja sementara kita kerjakan yang lain dulu, ucapku. Kuperkirakan papan dari pohon kelapa ini tidak ada yang hilang, hanya saja berpindah tempat ke dekat pohon yang rimbun, entah apa nama pohonnya. Riz, mulai sekarang ya, ucap Rian. Iya mulai aja, jawabku. Aku melihat sekitar lokasi lahan ini. Setelah beberapa pohon yang ditumbangkan, maka langit semakin nampak dan lebih terang dari sebelumnya. Harimau penjaga di sini untungnya tidak ada lagi. Semoga saja jangan pernah terlihat lagi. Saat aku duduk santai memperhatikan teman-temanku bekerja, tiba-tiba ponselku berdering. Terdapat di layar terpampang nama Bos Anas. Halo, assalamualaikum bos, ucapku. Riz, saya balik ke sana hari ini. Ini udah mau jalan. Jelas Bos Anas di seberang sana. Oh iya bos, sama siapa? Tanyaku. Sendirian aja, mungkin sore paling lambat sampai, jawab Bos Anas. Bos Anas pun mengakhiri panggilan telepon. Kembali, kumasukkan ponselku ke dalam sakuku. Aku berjalan melihat-lihat papan yang tersusun di bawah pohon yang rimbun itu. Angin berhembus tiba-tiba, dedaunan bergerak melambai-lambai. Aku beringsut mundur, merasa tidak enak hati. Aku berbalik menuju teman-temanku yang sedang sibuk memotong batang kelapa. Saat aku ingin berjalan, tiba-tiba angin seperti membawa suara seperti orang yang sedang berbisik. Mau kemana? Rumahmu di sini. Suara perempuan lembut khas terdengar berbisik. Ini teman kamu di rumah kami, ucapnya lagi. Seakan aku terhipnotis oleh bisikan itu. Aku diam terpaku.
ragu untuk melangkahkan menuju teman-temanku. Tapi aku ragu juga untuk berbalik lagi. Aku bingung, di mana aku sekarang? Siapa sebenarnya temanku yang berada di rumahnya? Aku masih diam, tanpa berkata sepatah kata pun. Bingung, aku harus menuju kemana? Kulihat sekeliling adalah perkampungan yang sangat padat. Kulihat beberapa anak kecil berlarian, bermain bersama teman-temannya. Kulihat penduduk sini sangat sibuk beberes memasukkan barang-barang mereka. Mau kemana mereka? Aku memperhatikan wajah-wajahnya tampak sangat bersedih. Terlihat dari netranya memancarkan air mata. Sedangkan anak-anak tidak tahu menahu apa masalahnya. Mereka sangat asik bermain menikmati masa kanak-kanak yang tak mungkin terulang lagi. Mereka berlarian sambil menggendong anak-anak mereka. Bergandengan tangan laki-laki dan perempuan. Kulihat sambil berjalan perlahan mendekati satu persatu pasangan. Ada yang masih menatap, ada yang sibuk beberes dan warawiri seperti menyelamatkan diri. Ada apa dengan mereka seperti sangat dilanda kepanikan? Lalu aku ada di mana sekarang? Di mana teman-temanku itu? Siapa memangnya temanku itu? Terdengar suara bising yang sangat nyaring dan sesekali berhenti. Suara apa itu? Aku melihat rumah-rumah warga di sini seperti sebagian hancur, tapi tidak semuanya. Dari rumah kecil seperti gubuk itu, aku mendengar suara seseorang yang menangis terguguk. Kulihat ternyata ada perempuan yang sedang terduduk, selonjoran memegangi kakinya. Jelas kakinya sedang terluka. Teman laki-laki yang di samping terlihat ikut panik dan ikut menangis. Sambil kudengar laki-laki itu berbicara kepada perempuan itu. Nanti akan kubalaskan perbuatannya yang membuat kakimu patah. Ucapnya dengan mata memerah menggapalkan tangannya. Aku sangat iba melihatnya. Kaki perempuan itu patah. Terlihat perban kain sedang yang meliputi kakinya. Aku kembali berjalan melanjutkan perjalanan yang entah kemana tujuannya. Terlihat sepasang suami istri menangis sembari berpelukan. Entah apa yang membuat mereka menangis. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara dentungan yang sangat nyaring. Jaraknya lumayan jauh dari aku berdiri sekarang. Semua tatapan mengarah ke asal suara nyaring itu. Debu berkibar, orang-orang berlarian menyelamatkan diri masing-masing. Dua buah rumah hancur sehancur-hancurnya. Tersisa hanya puing yang berserakan. Tumpahan air mata semakin deras. Kemungkinan orang yang sangat menangis itu adalah pemilik rumahnya yang hancur itu. Beberapa tentara yang bersenjata membantu orang yang sedang menangis itu, membopongnya menjauh dan mengantar ke salah satu rumah yang jaraknya sangat jauh dan tempatku berdiri saat ini. Aku dari belakang mengikuti para tentara itu. Kulihat di sini benar-benar sudah beberapa rumah didirikan. Tempat ini seperti lebih aman dan tenang, jauh dengan suara bising dan kehancuran. Aku mencari-cari suara bising itu asalnya dari mana. Ingin aku menghentikan suara yang memikirkan telinga sangat mengganggu. Aku berputar-putar mencari asal suara itu, tapi tidak kutemukan. Kepalaku mendadak terasa sangat pusing. Kulihat sekitar orang-orang berlarian sesekali menabrak diriku. Haris, Riz, Haris, Haris, itu namaku. Siapa yang memanggilku? Aku ingin berteriak menyahut panggilan itu, tapi aku tak mampu mengucapkannya. Suaraku tercekat di tenggorokan, mulutku tantinya selalu berusaha menyahut, tapi yang keluar sama sekali tidak ada. Haris, panggilan itu semakin terdengar mendekat. Aku semakin mencoba teriak agar orang itu mencariku mendengarkanku. Hatiku semakin berontak, ingin berteriak, tapi tidak bisa. Aku hampir menyerah dan terdengar suara orang mendekat. Astagfirullah Haris, astagfirullah Riz, kenapa? Riz, sadar. Bantu angkat Haris. Terdengar bunyi langkah berlarian ke arahku. Aku sama sekali tidak tahu siapa orang yang memanggil namaku itu. Sedikit demi sedikit aku merasa ada yang mencoba membangunkanku. Tapi saat ini mataku tak mampu membuka. Mulutku pun juga masih terkunci. Haris, bangun, ucap seseorang. Aku mampu mendengar suara mereka, tapi tak mampu terbangun untuk menyahut. Terdengar samar-samar lagi aku terhipnotis dengan suara laki-laki seperti membisikkan sesuatu di telingaku. Nak, bangun, itu teman-temanmu, ucap seseorang. Dari yang kudengar, suara itu seperti tidak asing. Suara laki-laki yang sangat berwibawa. Aku merasa ada sesuatu yang mengalir di wajahku. Saat ku membuka mata, terlihat teman-temanku mengiringku. Serentak mereka mengucapkan alhamdulillah. Maaf ya Riz, gue cipratin air.
ucap salah satu temanku. Aku bangkit dan duduk. Kulihat sekitar ternyata aku ada di lokasi lahan. Ngapain Riz pingsan? Tanya Rian. Aku bergeming tak menjawab pertanyaan temanku. Mungkin saat ini aku sudah bisa bicara, tapi rasanya aku belum bisa menjelaskan apa yang terjadi. Kini aku berada persis di bawah pohon rimbun ini, pohon yang besar, dengan akar yang menjuntai. Suasananya yang sangat dingin menambah kesan horor. Pulang aja Riz, sepertinya kau lagi sakit, ucap Anto. Oh iya, jawabku singkat. Pulang aja duluan Riz, kalau kau pulang kami gak akan malas-malasan kok. Ini sisa sedikit lagi selesai juga, ucap Rian. Anto, Eki kalian berdua antara Riz pulang, titah Rian. Kulihat mereka berdua menganggukkan kepalanya tanda setuju. Aku ingin dipapa oleh mereka berdua. Tapi aku menolaknya. Kurasa aku bisa saja sendiri untuk berjalan. Kalian sebelum pukul 5 sore harus pulang. Lanjut besok pagi. Ucapku sambil berjalan pelan. Siap Riz, jawab Rian. Kami bertiga berjalan beriringan. Sesekali berhenti berjalan karena kepalaku terasa pusing. Apa pagi tadi kau tidak sarapan Riz? Tanya Eki. Iya, tadi hanya makan kue aja, jawabku. Mungkin aku begini hanya gara-gara tidak makan. Aku hanya makan kue dengan kopi, karena aku tiba-tiba saja tidak ingin makan. Padahal kebiasaanku sebelum bekerja diharuskan makan. Udah jam berapa? Tanyaku. Sudah masuk zuhur Riz, jawab Anto. Ya sudah, suruh aja yang lain juga ikut pulang. Nanti sehabis zuhur baru lanjut lagi, perintahku kepada Anto. Anto berlari ke lokasi lahan untuk memintanya yang lain juga ikut pulang. Sedangkan aku dan Eki duduk di batang pohon yang sudah lapuk tidak jauh dari lokasi lahan. Kami disuruh pulang dulu Riz, tanya Rian. Iya, istirahat dulu sebentar, jawabku. Badanku benar-benar lemas, kepalaku bersangatan pusing. Sepanjang jalan aku selalu memikirkan tentang mimpi itu. Apa maksudnya? Riz, kenapa tertidur di bawah pohon seram itu sih? Tanya Udin beridik ngeri. Sepertinya Haris bukan tidur, Din, tapi pingsan. Soalnya beberapa kali teriakan ia tak menyauti, timbal Eki. Benar pingsan? Tanya Rian. Iya, tapi aku nggak tahu juga, jawabku. Kami berjalan bersamaan. Kali ini di jalan kami dipertemukan oleh monyet yang duduk dan meloncat dari dahan ke dahan lainnya. Suara monyet saling teriak-teriak, tapi tatapannya ke arah kami yang sedang berjalan. Kenapa tuh monyet ngeliatin kita gitu banget? Ucap salah satu temanku. Iya, pakai teriak-teriak lagi, timpal yang lainnya. Teman-temanku hanya mentertawakan saja, menganggapnya sebagai gurauan di perjalanan. Riz, gak apa-apa kan? Dari tadi diam aja, tanya Rian. Gak apa-apa, jawabku. Saat sudah hampir keluar dari perkebunan karet, kami bertemu dengan bapak-bapak. Mungkin beliau juga mau pulang ke rumah. Kami semua tersenyum, tapi wajah beliau malah sama sekali tidak membalas senyuman kami. Tatapan mata beliau seperti melotot ke arah kami dan tidak lama menundukkan kepalanya lagi. Kami semua saling tatap merasakan tidak enak, senyum yang tidak dihargai. Salah satu temanku yang paling belakang tiba-tiba terjerembab, entah ia salah pijak atau apa. Aduh, tolong, ucapnya. Kami semua mentertawakannya. Ternyata kaki yang keinjak ranting yang menyebabkan ia terjatuh. Bangun sendiri aja Ton, ucap salah satu temanku. Beneran sakit ini, sakit banget kaki gua, ucap Tono. Gak bisa digerakkan, sambungnya lagi. Rian mendekati Tono, ia menariknya berdiri. Tapi ia sama sekali tidak bisa bangkit. Mungkin kram itu, ucapku. Sakit banget Riz, ucapnya merintih. Perhatikan kakinya sedikit bengkok, betisnya tidak rata lagi. Ternyata terlihat ada tulang yang menonjol nampak kelihatan. Astagfirullah, tulangnya kegeser, ucap Udin saat melihat kaki Tono. Baik sahabat Jelang Malam, sekian dulu cerita dari kisah Haris dan Bos Anas ya. Tentunya di part ke-6 ya. Jadi sahabat Jelang Malam ini masih banyak partnya ya, kurang lebih 10 part. Jadi sabar saja ya dan jangan bosan-bosan. Sekali lagi sahabat Jelang Malam, maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan atau intonasi yang kurang baik. Mohon dimaklum dan saya mengucapkan minta maaf ya yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.